disebut sebagai syekh, seorang ulama, seorang ustaz, seorang da'i, sementara pemahamannya sesat menyesatkan. Kitab bantahan para ulama dahulu rata-ratanya adalah bantahan terhadap ahlul bid'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, ya, Maturidiyah dan yang lain-lainnya. Saya sih memandangnya itu positif aja. Itu bagian dari proses orang ya lagi mau belajar itu kan, namanya orang kalau baru belajar sepeda, anak kecil kita itu ya pasti nabrak-nabrak, pasti nyungsep masuk ke sungai, masuk ke got dan sebagainya kan, itu proses gitu. Saya dulu mengalami kayak gitu juga, Pak. Saya pribadi, saya pernah jadi Wahabi, pernah jadi Salafi, pernah semua gitu. Jadi kalau sekarang sama teman-teman yang sok ngaku-ngaku sunnah, Salafi, Wahabi, saya bilang, gua udah 20 tahun yang lalu kayak gitu tuh, udah tobat, udah balik lagi. Kenapa? Ngapain juga? Nggak ada apa-apa juga di situ, iya kan? Udah lewat itu masa-masa puber kayak gitu, Pak. Nah ini mertua aku lagi puber ya, baru kenal gitu kan, wah merasa dirinya excited banget gitu kan. Disebut sebagai syekh, seorang ulama, seorang ustaz, seorang da'i, sementara pemahamannya sesat menyesatkan, akidahnya bertentangan dengan akidah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, menyeru manusia kepada ibadah-ibadah yang bid'ah yang sama sekali tiada petunjuk dari Nabi SAW. Ini akan lebih pengaruh kepada kaum muslimin, karena dia berbaju Islam dan dia mengatasnamakan Islam dan menggunakan ayat dan hadis dalam menyeru manusia kepada kesesatan yang dia miliki. Nah, oleh karenanya para ulama sebutkan, kalau kita lihat seluruh kitab-kitab bantahan para ulama dahulu rata-ratanya adalah bantahan terhadap ahlul bid'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, ya, Maturidiyah dan yang lain-lainnya. Saya sih memandangnya itu positif aja. Itu bagian dari proses orang ya lagi mau belajar itu kan, namanya orang kalau baru belajar sepeda, anak kecil kita itu ya pasti nabrak-nabrak, pasti nyungsep masuk ke sungai, masuk ke got dan sebagainya kan, itu proses gitu. Saya dulu mengalami kayak gitu juga, Pak. Saya pribadi, saya pernah jadi Wahabi, pernah jadi Salafi, pernah semua gitu. Jadi kalau sekarang sama teman-teman yang sok ngaku-ngaku sunnah, Salafi, Wahabi, saya bilang, gua udah 20 tahun yang lalu kayak gitu tuh, udah tobat, udah balik lagi. Kenapa? Ngapain juga? Nggak ada apa-apa juga di situ, iya kan? Udah lewat itu masa-masa puber kayak gitu, Pak. Nah ini mertua aku lagi puber dia, baru kenal gitu kan, wah merasa dirinya excited banget gitu kan. Saya jamaah sekalian, dulu saya puber kayak gitu kan, tapi saya begini, saya mencari. Makanya saya kuliah itu ke Saudi Arabia, di gudangnya dan di pusatnya, langsung dari pabriknya, fresh from the open, gitu loh. Bukan lewat cabang-cabang dan sebagainya, langsung belajar ke mereka. Ternyata yang nggak gitu-gitu juga, Justru saya malah mendapatkan nilai plus itu ketika saya belajar tentang mazhab Syafi'i yang dulu saya celak-celak. Saya bilang kan, hampir 20 tahun saya itu tidak kunut subuh. Karena semua orang yang ngajarin saya, yang ngaku jadi ustadz itu, mereka mengatakan itu do'af gitu. Tapi begitu saya belajar yang benar, ternyata yang bilang do'af itu rupanya mereka juga nggak belajar juga, cuman copy paste juga gitu loh. Nah saya belajar ilmu hadis beneran nih sama orang yang paling ahli gitu kan. Nanti mereka bilang itu sahih. Lah katanya mereka do'if. Jangan dengerin mereka tuh nggak ngerti urusan. Nah kan belajar nambah. Tapi emang susah, Pak. Kalau belajarnya cuma pakai TV itu susah gitu loh. Nanti gelarnya apa? Sarjana televisi, ST, ya kan? Orang kan gelar LC, MA, ini ST, apa sarjana teknik, bukan sarjana televisi. Nonton TV kebanyakan gitu kan, TV-nya TV yang memang arahnya sudah tidak seimbang. Memang kalau mau pakai TV seimbang lah, ya kan? Sampaikan amanah ilmiahnya, suka tidak suka, tapi itulah realitanya, sampaikan. Dan nggak usah pakai bilang begini, tapi ingat ya, jangan ikut yang lain, ikut saya aja. Itu kan sama aja penyelenggara travel umroh gitu kan. Ya nggak? Nah, kalau saya sih nyampaikan aja, nggak punya beban apa-apa. Memang begitulah para ulama, mereka berbeda, ya kan? Saya tidak menggiring Bapak Ibu sekalian ikut maunya saya, enggak. Kecuali ada yang bilang begini, Ustaz, alhamdulillah sudah jelas semua. Tapi saya mau tanya, jadi yang benar yang mana? Ya semuanya benar, enggak. Ustaz pakai yang mana? Emang kenapa? Mau ikut Ustaz? Itu lain cerita, ya kan? Lain cerita. Gitu aja kan? Emangnya saya jadi rugi kalau saya ngomong mazhab Syafi'i kunut subuh, terus bapak-bapak tetap nggak ada yang mau kunut subuh, emang saya rugi? Enggak. Atau bapak-bapak tiba-tiba semua pada kunut subuh, emang saya untung? Alhamdulillah, Masjid Tabrani semua sudah kunut subuh, berhasil saya syafi'ikan. Enggak juga, nggak ada penting-pentingnya gitu loh, ya kan? Sampaikan aja apa yang memang seharusnya disampaikan, jujur dengan amanah ilmiah.